Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Budi Junaidi Tambunan SPDGR dari UPT SPF SDN 104-233 Bandar Labuhan. Perkenalkan, nama saya Rosalina Saragi SPD MM dari UPT SPF Beringin 1 Atap. Dan dengan saya Susan Klasika Waru dari UPT SPF SMP Negeri 1 Pandega. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang akan menampilkan video proses coaching supervisi akademi dengan menggunakan alur tirta pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Budi. Iya, Bu Ustaz. Bagaimana kabarnya sore ini? Puji Tuhan, sehat-sehat saja. Syukurlah. Saya dengar sore ini kita akan Bapak akan melaksanakan coaching seperti itu. Maka ada beberapa hal yang ingin saya coba tanyakan dan mungkin ini membangun untuk kegiatan coaching kita. Kira-kira Pak, kompetensi apa yang akan Bapak berikan di dalam course ini nantinya ya? Yang ingin saya kembangkan kepada coach nantinya yaitu present atau hadir penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Berarti dari kompetensi yang Bapak katakan tadi, kalau saya boleh tahu kompetensi apa yang akan lebih dikembangkan nantinya dari 3 kompetensi yang sudah Bapak sampaikan tadi dalam pembicaraan coaching nanti. Artinya yang lebih spesifik dari yang 3 tersebut. Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik kepada coaching nantinya yaitu mendengarkan aktif, lalu yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti apakah sudah ada indikatornya yang akan Bapak gunakan bagaimana bisa mengembangkan kegiatan coaching pada hari ini? Iya. Untuk indikatornya nanti diharapkan adalah bagaimana si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan yang berikutnya bagaimana coaching bisa menemukan langkah-langkah dalam menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Baik Pak, saya berharap kegiatan coaching nantinya ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, sehingga seperti apa yang menjadi indikator kita bisa tercapai. Terima kasih Pak Budi. Selamat sore Bu Rosa. Selamat sore Pak Budi. Apa kabar hari ini Bu? Puji Tuhan, sehat selalu Pak Budi. Iya. Saya dengar kemarin Ibu menyampaikan kepada saya bahwa Ibu punya sesuatu yang mau disampaikan kepada saya. Apakah Ibu sudah siap untuk menyampaikan kepada saya, Bu? Selamat siang Pak Budi. Gini Pak Budi, saya bingung nih, kebetulan ada 2 orang siswa di kelas saya ini ada melakukan penyimpangan yang kadang-kadang saya bingung nih Pak Budi. Siapa tahu Pak Budi bisa membantu saya. Kata Ibu, penyimpangan dari kebiasaan anak-anak. Menurut Ibu ini sikap agak aneh dan menyimpang dari kebiasaan anak-anak yang bagaimana itu? Oh gini Pak, ketika saya mengajar ini masuk ke kelas, ini ada 2 anak yang selalu mengganggu temannya, yang kadang dia angkat kaki ke kursi, yang kadang dia membaca suaranya kuat, jadi mengganggu teman-temannya. Jadi di situ saya agak bingung ya, gimana dengan anak ini
kenapa ya selalu seperti itu gitu Pak. Jadi mengganggu pembelajaran dan melanggar kesepakatan kelas. Ya. Situasi itu membuat ibu jadi kurang enak lah Bu ya. Iya. Baik Ibu. Jadi dari yang kita bicarakan nantinya ini Bu, diskusi kita ini, apa kira-kira yang diharapkan? Yang saya harapkan ya mungkin dengan saya berbicara dengan Pak Budi, mengutarakan keinginan saya, di sini saya bisa menemukan bagaimana cara mengatasi anak tersebut supaya dia bisa fokus belajar Pak, terus tidak melakukan perbuatan yang dilakukan yang tidak baik dengan temannya. Jadi ya saya harap itu tidak mengganggu yang lainnya gitu Pak. Oh iya ya. Teringatnya lah Bu, di kelas Ibu siswanya ada berapa orang? 21 orang Pak. 21 orang. Setelah Ibu mengetahui masalah tadi, di titik mana yang ada kesempatan yang bisa Ibu gunakan supaya kedua anak tadi bisa mengubah kelakuannya menjadi lebih baik dan bisa Ibu juga manfaatkan mereka menjadi tertib di kelas sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh seluruh siswa. Yang saya perhatikan Pak, setiap saya masuk kelas tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi yang saya lihat anak ini kayaknya sepertinya suka pelajaran olahraga, suka jalan-jalan atau kinestetik lah Pak. Jadi sepertinya saya akan merubah pembelajaran saya mungkin seperti itu Pak. Oh iya, Ibu melihat si anak ini orangnya lasak lah betul ya, Iya. suka jalan sana kemari. Tadi Ibu katakan Ibu akan mengubah metode mengajar Ibu. Kalau dari pandangan Ibu, dari kedua anak inilah, apa yang menjadi kekuatan mereka agar bisa lebih fokus belajar di kelas sehingga mereka tidak mengganggu teman-temannya di saat pembelajaran sedang berlangsung. Oh, nanti rencana saya kan Pak, saya akan mengubah cara mengajar saya yang mungkin supaya pembelajaran itu menarik dan model pembelajaran yang untuk anak kinestetik atau dengan gaya belajar dari anak tersebut supaya kelas itu bisa menyenangkan gitu Pak. Ya, akan memfasilitasi mereka. Benar sekali Ibu, berarti ada kekuatan yang sudah dimiliki oleh si anak. Kekuatan apa saja yang bisa Ibu Rosa tunjukkan ke saya dalam hal ini Bu? Kekuatan yang akan saya lakukan yang ada kepada saya akan berkomunikasi dengan anak tersebut dan membuat praktek, kalau bisa membuat praktek pembelajaran IPA supaya mereka bisa senang dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi mungkin itu nanti yang akan bisa saya berikan kepada mereka Pak. Iya. Bagus sekali Ibu Rosa tadi katakan Ibu akan merancang model pembelajaran yang bisa memfasilitasi gaya belajar kedua anak tersebut. Nah, biasanya nih di sekolah Ibu senang belajar IPA dikarenakan adanya praktek IPA. Tentunya ada solusi yang sudah berusaha siapkan. Apa kira-kira solusi yang telah dipersiapkan tersebut? Solusi yang saya sudah persiapkan Pak, nanti rencananya saya akan memanggil 2 siswa itu ke kantor dan menanyakan kenapa seperti itu. Terus nanti saya akan menegaskan kembali kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, dan itu nanti bisa mudah-mudahan Pak berkolaborasi juga dengan guru BK dan wali kelas untuk bisa mereka juga membantu supaya mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah disepakati Pak. Iya, benar. Berarti adanya kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah itu ya. Bagus sekali Ibu Rosa saya rasa. Dan dari solusi yang Ibu sampaikan tadi lah, misalnya
Apa saja hambatan terbesarnya Bu ya? Hambatan terbesarnya ya kadang jadi dari diri anak itu sendiri Pak. Kadang dia nggak mau, jadi gimana ya gitu. Jadi saya berharap dan berusaha semampu saya supaya anak itu bisa mengubah sikapnya dan menyusun kembali sebuah rencana pembelajaran yang lebih baik seperti yang saya jelaskan tadi, dan berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK untuk bisa anak itu lebih nyaman lagi Pak di kelas dan anak-anak yang lain tidak terganggu. Itu menurut Ibu adalah indikator keberhasilannya Bu ya. Iya Pak. Nah, untuk indikator tersebut, maka apa yang akan Ibu lakukan terhadap kedua anak tersebut? Nah, anak itu tersebut nanti saya beri pandangan dan supaya mereka juga berkomitmen dengan kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati bersama untuk berusaha untuk menghargai teman-teman yang di kelas Pak. Iya. Nah itu berusaha selaku kita makhluk sosial gitu ya, kita tidak bisa berdiri sendiri untuk bersendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain itu bisa membuat segala yang kita rencanakan itu berhasil. Menurut Ibu, siapa yang ingin Ibu libatkan dalam menjaga komitmen tersebut Bu? Yang saya libatkan ya saya sendiri dengan siswa dan wali kelas dan bersama guru juga Pak, supaya kesepakatan kelas itu bisa dijaga dengan baik. Selain ada Ibu selaku gurunya, siswa, wali kelas, menurut Ibu ada tidak yang mungkin yang akan bisa lebih dekat kepada anak ini untuk bisa mereka lebih mengerti tentang komitmen kesepakatan kelas tersebut? Ya dengan caranya ya mencari solusi dengan jalan terbaik Pak, yang terakhir supaya itu dapat terlaksana dengan baik dengan sesuai dengan kesepakatan kelas. Iya. Nah, jika Ibu telah memiliki komitmen tersebut dan juga si anak akan berusaha menindaklanjuti komitmennya, menurut Ibu dan Ibu, apa kira-kira yang menjadi tindak lanjut Ibu terhadap yang telah disampaikan tadi? Ya, tindak lanjutnya ya Pak, itu tadi supaya anak itu juga supaya lebih baik lagi dan mencari solusi yang terbaik tadi yang saya terangkan tadi, juga dengan pembelajaran yang lebih baik. Oke, baik Bu Rosa. Saya rasa dari yang telah kita diskusikan tadi bersama-sama, menurut saya ini ya, Ibu pasti sudah menemukan apa yang menjadi solusi atas permasalahan Ibu. Menurut Ibu juga, apa kira-kira yang bisa kita ambil atau Ibu buat sebagai kesimpulan atas diskusi kita Ibu? Kesimpulannya ya saya berterima kasih ya Pak untuk waktu yang Bapak berikan, saran tadi kepada saya juga harus berprestasi diri, mempersiapkan diri saya, kepada siswa juga dan kepada anak-anak yang dalam kelas gitu Pak. Dan terima kasih untuk waktu yang Bapak berikan. Iya, sama-sama Ibu Rosa. Untuk kedepannya juga jangan segan-segan ya Bu, karena kita adalah rekan sejauh di sekolah ini. Yang kita katakan adalah kolaborasi itu hal yang sangat baik untuk kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan juga perhatian kita kepada anak-anak murid ataupun anak-anak bangsa ini. Rosa, ya. Terima kasih Pak. Oke, Ibu Rosa. Selamat sore Bu Susan. Sore Ibu Rosa. Apa kabar hari ini? Sangat baik Ibu. Iya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan temannya Bu. Iya. Nah, saya sebagai observer, ada yang mau saya tanyakan. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu sebagai coach?
Ya, untuk saat ini Bu, ketika saya akan melakukan coaching, ya kompetensi yang akan saya coba kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, dan saya mencoba untuk mendengarkan aktif dari percakapan kami nantinya dan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang bermanfaat. Ya, Bu, potensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang diobservasi Bu? Saya akan lebih mencoba untuk berusaha mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan sehingga bisa menggali kunci saya nantinya. Ya. Untuk yang selanjutnya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? Saya berharap nantinya Bu, dalam kegiatan coaching ini kami bisa menemukan solusi dan juga jalan keluar ataupun langkah-langkah sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa ada titik temunya atau ada jawabannya. Terima kasih ya Bu. Berarti Ibu sudah siap ya untuk meng-coaching teman Ibu ya? Iya Bu. Selamat meng-coaching ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Bu Susan. Bagaimana kabarnya? Sehat saja Bu. Syukurlah ya. Bapak masih tetap semangat untuk mengajar? Tentu Bu. Luar Itu kan biasa. hal yang paling utama harus kita kerjakan saat ini. Benar Pak, memang semangat itu harus tetap dipupuk. Namun saya melihat ya Pak, akhir-akhir ini sepertinya Bapak agak sedikit ada perubahan gitu, ada yang berbeda, yang tadinya biasanya semangat, energi, kok ini tiba-tiba yang menurut saya ada yang berkurang gitu. Kalau boleh tahu Bapak punya masalah atau ada hal yang kurang pas? Sejujurnya Bu, saya ada sedikit masalah dan hambatan dalam pekerjaan saya. Walaupun tadi baik-baik saja, tidak semua. Karena hal hambatan itulah membuat saya terus berpikir, bahkan dari kemarin sampai saat ini juga masih berpikir tentang hal tersebut. Mengapa seperti ini? Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira apa yang menyebabkan ya Pak ya sampai sebegitu risaunya, atau ya mungkin Bapak bisa sharingkan sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi masalah Bapak? Iya. Beberapa hari yang lalu saya menjadi seorang presenter dalam sebuah pertemuan. Iya. Lalu menurut saya kemampuan saya itu tidak bagus. Itu yang menjadi pemikiran saya sampai saat ini. Kok bisa? Oh begitu ya Pak. Kalau boleh saya tahu ini ya Pak ya, seperti itu. Kira-kira alasan Bapak berkata kemampuan presentasi Bapak di depan itu kurang, bagaimana ya? Yang paling utama Bu, tentang diri saya sendiri, di mana saya tidak memiliki rasa kepercayaan diri saat melakukan presentasi di depan umum. Itu yang saya rasakan. Jadi menurut Bapak ya, menurut penilaian Bapak bahwasanya ketika Bapak melakukan presentasi ada bagian yang Bapak merasa kurang perasa percaya diri di depan umum, gitu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu ya Pak ya, kira-kira di bagian mana itu yang menjadi masalah besar? Iya, yang setelah saya ingat kembali, yang menjadi masalah saya yaitu dalam berkata-kata kurang lancar, dan juga ada rasa gugup saat melakukan presentasi tersebut. Kalau sudah gugup, sudah pasti Bu ya, namanya sudah gugup kan, maka fokusnya itu sudah tak kemana-mana, artinya gagal fokus. Dan saya lihat peserta rapatnya pun menjadi merasa kelihatannya kurang menyenangkan, kurang senang atas hasil presentasi yang saya tampilkan dalam rapat tersebut. Jadi bagaimana perasaan itu muncul ya Pak ya? Begini Bu, mungkin itulah menjadi hambatan saya selama ini.
paling utama adalah rasa takut. Begitu kepala sekolah menunjuk saya sebagai seorang presenter, masih diinformasikan saja saya sudah duluan takut. Dan hal itu terbawa-bawa saat kan tampil di depan umum. Jadi artinya takut langsung. Gitu ya Pak, berarti ada rasa kikuk ketika Bapak tampil gitu ya. Nah, jadi saya bisa memahami ya Pak ya seperti itu karena setiap orang pasti berbeda-beda. Lalu bagaimana sejauh ini cara Bapak mengatasi masalah ini? Saat saya kikuk tadi itu ya, mengatasi tersebut, saya pasti terdiam dan saya akan berpikir, mencari ilham. Artinya, apakah yang harus saya ucapkan berikutnya? Tapi kan tidak lancar Bu ya. Iya. Biasanya kan orang kan lancar menyampaikan. Ini karena gugup dan takut tadi akhirnya terputus kata-kata saya dan tidak lancar sampai kepada yang mendengarkan presentasi saya. Ya, baiklah Pak Budi, kita akan bersama-sama ya Pak untuk kita bisa mencoba berusaha mencari solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi ini dalam presentasi. Nah, kira-kira menurut Bapak apa ada hal lain lagi yang bisa Bapak tambahkan? Tidak, saya hanya ingin fokus pada kemampuan peningkatan kemampuan saya dalam presentasi. Oke Pak, kalau seperti itu kira-kira apa rencana Bapak ke depan ini untuk bisa mana tahu nantinya ada kesempatan lagi menjadi pemateri atau presenter, apalah rencana Bapak ke depan ini supaya bisa mencapai hasil presentasi yang lebih baik lagi? Iya, setelah saya pikirkan dan setelah saya ingat waktu saya dulu di kepala sekolah, di situ saya tidak ada pelatih. Seolah-olah saya pasti bisa, ternyata karena tidak pelatih, itu yang membuat saya menjadi lupa akan materinya. Jadi untuk kedepannya saya rasa ya, saya akan berlatihlah, mempersiapkan presentasi agar nantinya saat presentasi semua materi itu seolah-olah sudah di dalam benak saya tinggal melihat di awang-awang seolah-olah ada tulisan, maka semua orang yang melihat pun akan merasa terkagum ya. Bagus sekali itu ya Pak Budi ya, seperti itu langkah awal yang bisa Bapak lakukan. Lalu selanjutnya ya Pak, kira-kira gimana juga prioritas yang ingin Bapak akan miliki sebagai rencana aksi ke depan nantinya? Jadi kalau kita namanya sudah bisa menguasai materi ini, sudah pasti untuk rasa gugup yang jadi hambatan saya di awal tadi kan, saya yakin tapi sudah bisa saya atasi karena materi sudah saya paham materinya, otomatislah rasa gugup pun tidak akan ada. Itulah menjadi prioritas saya mengatasi rasa gugup saat presentasi. Apa menurut Bapak sendiri dengan strategi yang Bapak katakan tadi, bahwasanya hal itu nantinya bisa digunakan untuk mencapai rencana aksi tersebut? Kalau hanya begitu saya belum begitu bisa. Jadi saya rasa harus ada tambahannya sih, yaitu saya akan mencari materi-materi presentasi yang menarik bagi para peserta rapat dan juga saya akan membuat materinya dalam slide yang lebih menarik dan lebih cas untuk dilihat oleh para peserta rapat sehingga mereka akan tertarik dengan presentasi saya dan juga gestur saya mungkin ya, agar mereka mengetahui bahwa itu perlu mereka pahami untuk menghilangkan rasa gugup saya. Super sekali ya Pak Budi ya, artinya selain hanya berlatih, Bapak juga bisa menambahnya dengan latihan gestur tubuh ya Pak ya, seperti itu luar biasa sekali.
dan saya yakin Bapak pasti bisa untuk melakukannya, dan nantinya ini bisa mengurangi Bapak untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Bapak hadapi ketika melakukan presentasi. Nah, berikutnya Pak, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan terhadap rencana aksi yang kita bicarakan saat ini? Iya, komitmen saya pastinya Bu, kegagalan itu adalah kesuksesan tertunda. Ya. Iya, benar. Jadi saya gagal karena materi tidak saya pahami. Maka ini komitmen saya adalah saya akan mempersiapkan materi presentasi. Saya akan berlatih. Apakah itu di depan rekan sejawat dan juga mungkin di depan cermin, nah gitu Bu ya. Dan mungkin dilihat dengan saudara saya, apakah mungkin anak saya. Setelah mereka melihat saya melakukan presentasi, saya akan minta tanggapan mereka, artinya apa kira-kira dukungan konstruktif dari mereka untuk membangun rasa percaya diri saya saat melakukan presentasi. Baik Pak, berarti artinya dalam hal ini ada orang yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut. Iya. Lalu Pak, bagaimana pula dengan tadi itu kan Bapak sudah bisa membawa komitmen. Terus bagaimana dengan tindak lanjutnya sendiri dari kegiatan percakapan yang kita lakukan ini seperti itu? Tindak lanjutnya Bu, sudah pasti saya akan terus berlatih, dan ini bukan hanya untuk kali ini saja, tapi secara kontinu atau terus menerus. Dan saya akan upayakan, akan saya kerjakan ini mulai minggu depan. Ini pasti akan saya mantapkan agar jika nantinya kepala sekolah meminta saya menjadi seorang presenter atau pemateri dalam sebuah rapat, saya bisa melakukan dengan lebih sempurna. Ya Pak ya. Baiklah Pak Budi, sepertinya Bapak sudah mulai bisa memahami maksud daripada apa yang kita percakapkan pada sore hari ini ya Pak. Dan kira-kira closing yang bisa Bapak ambillah dalam hal ini? Ya, sebagai kesimpulan atau closingnya Bu, saya yakin saya memiliki potensi atas rasa percaya diri dengan optimal dengan cara saya memahami isi presentasi yang akan saya tampilkan di depan para peserta rapat. Lalu saya akan tetap berlatih dan meminta umpan balik dari teman-teman atau rekan sejawat saat saya melakukan latihan presentasi. Itu akan saya kerjakan secara berkelanjutan. Nantinya itu adalah untuk menuju peningkatan kemampuan saya dalam berkomunikasi yang efektif di sebuah presentasi depan orang-orang banyak. Baik Pak, jadi saya yakin dari percakapan kita sore hari ini artinya sudah tumbuh rasa percaya diri Bapak dalam hal ini, dan itu merupakan saya rasa sebagai langkah awal yang sangat bagus ya Pak ya, seperti itu. Dan kira-kira dari sharing-sharing kita bersama, percakapan kita sore hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Ya, saya sudah lega Bu. Ya. Saya merasa tidak salah orang untuk menyampaikan hambatan saya. Ada Ibu Susan yang senantiasa saya rasa mau membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam hal apapun, bukan hanya dalam membentuk percaya diri. Mungkin ke depannya pun saya rasa Ibu Susan akan siap untuk mendukung saya jika saya punya hambatan. Bisa Bu ya? Iya. Baik Pak Budi, saya rasa semangat Bapak dan juga rasa percaya diri yang mulai timbul seperti itu akan bisa segera diaplikasikan, dan saya akan menunggu aksi nyata Bapak dan tindak lanjutnya. Semoga Bapak berhasil ke depannya dan tetap sukses. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat sore Bu Rosa. Selamat sore Pak. Apa kabar Bu hari ini Bu? Luar biasa Pak, Ya. sehat Pak. Sehat-sehat Bu ya. Ibu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching nih terhadap rekan sejawat Ibu. Nah,
Di sini saya selaku observer ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian atas kegiatan coaching ini nantinya dengan coaching. Bahwa yang pertama adalah dalam rubrik itu akan dimintakan tentang apakah yang ibu kerjakan nanti dalam coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Lalu yang kedua, bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, yang terbuka kepada coaching. Lalu yang ketiga adalah bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Lalu Bu Rosa, ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam prinsip sebuah coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, dari hal tersebut Bu Rosa, saya ingin bertanya 3 pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching? Yang pertama, yang 3 kompetensi itu kan Pak. Yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Lalu yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan selaku coach secara spesifik yang akan diobservasi kepada coaching? Yang pertama Pak mendengarkan aktif, baru yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Yang ketiga adalah indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama, coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Yang kedua, menemukan langkah-langkah dalam menemukan solusi Pak. Iya, baik Bu Rosa. Karena saya itulah sebagai praobservasi dalam coaching ini. Sekarang Ibu silakan untuk melakukan coaching terhadap coaching. Silakan. Terima kasih ya Pak. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Bu Susan. Ya, silakan duduk Ibu. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya Bu Susan hari ini? Ya, baik Ibu, kabar saya. Bagaimana juga dengan Ibu? Ya, saya juga Bu. Hari ini ada hal yang mau kita bahas atau sharing Bu Susan? Iya, ada Bu yang ingin saya sampaikan. Kira-kira apa yang mau Ibu Susan ceritakan? Seperti ini ya Bu, saya punya sedikit keluhan karena saya merasa iba terhadap anak-anak didik saya, di mana anak-anak didik saya ini Bu sering mengeluh gitu tentang beban biaya ketika kami melakukan praktek di sekolah. Oh, jadi Ibu merasa iba ya atas praktikum yang sudah dibebankan kepada siswa Ibu? Iya benar Ibu. Jadi Ibu mengajar apa Bu? Saat ini saya memangku mata pelajaran IPS ya Bu untuk anak-anak tingkat SMP. Jadi saya mengajarkan mereka juga dalam bentuk keterampilan, yaitu praktek di sekolah. Di mana segala beban yang diperlukan untuk praktek tersebut, hal itu semuanya terbebani kepada siswa. Masalah biaya untuk bahan-bahan yang dipergunakan selama praktikum. Jadi melihat kejadian ini, apa yang Ibu lakukan agar siswa tidak terbebani dengan masalah biaya melakukan praktikum di wakil Ibu Bu? Nah, untuk saat ini ya Bu, saya berusaha seperti itu untuk mencari solusinya. Kalau di posisi ini, kira-kira apa yang yang Ibu cari solusinya untuk seperti yang Ibu bilang tadi kemungkinan? Ya, untuk saat ini Bu, yang terpikirkan oleh saya yaitu mungkin saya akan melakukan praktek di lapangan seperti itu. Jadinya kegiatannya ini langsung ke alam sekitar, di mana saya akan membuat kelompok-kelompok kecil. Anak-anak saya akan bagi dalam kelompok sehingga dalam pembelajaran siswa akan merasa lebih ringan untuk masalah biaya, dan kegiatan ini kan lebih bersifat kepada gotong royong karena bebannya
ditanggung secara bersama-sama seperti itu, Bu. Oh iya Bu, bagus sekali ya Bu. Kalau misalnya ini posisi ini di skala berapa lah sebelum melakukan tindakan solusi yang Ibu katakan sebelumnya? Saya merasa Bu, untuk saat ini sebelum saya mencari solusinya, saya rasa saya masih di posisi 6 ya Bu. Oh iya, 6 ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu merasa ini sudah maksimal belum? Saya merasa Bu bahwasanya hal ini belum optimal atau belum maksimal saya lakukan. Makanya saat ini saya berusaha untuk mencari jalan keluarnya seperti itu. Nah, dari yang seperti Ibu sampaikan, apa yang Ibu pikirkan tentang solusi yang kemungkinan Ibu bisa lakukan ke depannya Bu? Ya itu Bu, kemungkinan salah satunya itu tadi saya akan anak-anak itu saya akan kelompokkan dan saya akan bagi beberapa kelompok dalam satu kelas, sehingga nanti untuk pembiayaannya itu ditanggung secara bersama untuk tiap-tiap kelompok. Jadi nanti satu kelas itu bisa saya bagi 6 sampai 7 kelompok untuk mengurangi beban di dalam kegiatan praktek. Oh iya, kalau begitu Bu, kapanlah langkah tersebut akan Ibu lakukan seperti yang Ibu katakan tadi? Mungkin Bu, ini kegiatan ini ya yang saya pikirkan saya akan lakukan dalam waktu dekat ini ya, seperti itu, agar secepatnya permasalahan ini bisa terselesaikan. Berarti Bu ya, bagus juga ya Bu ya solusinya ya Bu. Jadi kegiatan ini akan Ibu lakukan kolaborasi kepada guru-guru atau tidak Bu? Ya Bu, saya akan mencoba ya Bu untuk melakukan kerjasama dengan MGMP saya dan rekan-rekan sejawat yang lain untuk melakukan kegiatan ini. Artinya saya paparkan dulu apa yang menjadi beban ataupun hambatan saya, sehingga mungkin nanti ada ide ataupun ada masukan dari teman-teman untuk kegiatan pembelajaran dan praktek di sekolah ini nantinya bisa lebih efisien lagi. Ya, untuk yang ini Bu, bagaimana usaha Ibu agar bisa berkolaborasi Bu dengan guru yang lain? Saat ini mungkin saya akan mencoba bercerita dengan rekan-rekan sejawat. Sebenarnya saya akan memaparkan yang menjadi kelemahan atau hambatan saya di dalam kelas seperti itu. Dan selanjutnya saya berharap ketika saya bisa menceritakan hal ini, mendiskusikan dengan mereka, artinya akan muncul ataupun akan lahir ide ataupun tanggapan-tanggapan baru yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Ya, bagus juga ya Bu yang sudah Ibu rencanakan. Nah, untuk apa lagi lah yang akan Ibu lakukan selain yang Ibu katakan tadi? Mungkin selain saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, ke depan ini saya akan coba memanfaatkan teknologi ya Bu, ataupun dalam bentuk simulasi untuk kegiatan praktek. Ya, berarti bagus juga ya Ibu Susan sudah mengikuti zaman sekarang bahwa itu harus anak juga bisa menggunakan teknologi dengan baik ya Bu. Iya. Bagus sekali ya Bu yang Ibu sampaikan. Saya percaya yang Ibu lakukan adalah yang terbaik untuk peserta didik dan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi sejauh percakapan ini apa closing yang bisa Ibu berikan untuk diskusi kita hari ini? Ya, saya sangat lega ya Bu, karena dari pembicaraan kita ini kita mendapatkan solusi apapun jalan keluar untuk mengatasi beban siswa dalam kegiatan praktek. Oh iya, baik Bu Susan, berarti ini nantinya ya saya tidak sabar lagi lah melihat tindakan yang akan Ibu berikan ya, solusi yang terbaik ya Bu ya. Mungkin kalau Ibu tidak keberatan kita diskusi ya untuk lain waktu bisa Bu. Baik Ibu Rosa, terima kasih dulu ya Bu ya atas waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, bahkan kita sudah bisa bersama-sama untuk mencari solusi sebagai sebuah komitmen tanggung jawab kita sebagai pendidik. Dan semoga seperti harapan Ibu saya bisa melakukannya dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, Sama-sama. sukses selalu Ibu. Terima kasih Ibu. Demikianlah coaching supervisi akademik yang kami dapat tampilkan. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerak.